Production. Tabe selamat lingkungan alatai, salam sahujud kerene melempang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo Mas Dharma dimanapun berada, bertemu kembali bersama saya Nacaryani di Bindu Kalteng Podcast. Ini merupakan program kerjasama antara bidang Bimas Hindu pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Pokjalu Agama Hindu Provinsi Kalimantan Tengah. Puja Angayo Bagia kita haturkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Hyang Widiwasa Ranjing Hatal Langit, karena atas asung kerta warna gerahanya kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang indah ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak narasumber, beliau adalah Bapak Mansaji SST MT yang merupakan tokoh agama Hindu Kahringan di Kalimantan Tengah ini sekaligus Sekretaris Majelis Pertimbangan Majelis Besar Agama Hindu Kahringan Pusat Palangkaraya. Baik, marilah kita sapa narasumber kita pada hari ini. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Naca. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, bahalap, Ya, sehat, berigas. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Bindu Kalteng Podcast ini. Pada kesempatan ini nanti kita akan membahas tema yaitu tentang daur hidup dalam Hindu Kahringan. Untuk perjumpaan pertama kita yang kita ketahui bahwa daur hidup adalah proses atau tahapan kehidupan yang dialami makhluk hidup secara lahir, tumbuh, berkembang hingga meninggal dunia. Itu yang kita artikan secara umum. Di dalam ajaran Hindu Kahringan, daur hidup berkaitan dengan berbagai upacara adat dan keagamaan yang dilakukan dalam setiap tahapan kehidupan manusia seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Nah, itu sebagai pengantar kita hari ini. Pertanyaan yang pertama untuk Bapak bisa memberikan penjelasan apa sih dasar dari susastra daur hidup dalam agama Hindu Kahringan. Kami persilahkan Bapak. Baik, Om Swastiastu, tabe selamat lingkungan alatai, salam sujud kerana melempang, umat sedharma dimanapun Anda berada. Pada saat ini saya diberikan kesempatan oleh Bimas Hindu Provinsi Kalimantan Tengah, saya berterima kasih dan saya ingin berdialog nanti dengan Bapak Ibu, dengan umat juga, berbagi pengalaman barangkali yang saya miliki. Saya mau mengantar terlebih dulu dengan mengutip Ibu Sisto Hartati ketika beliau memperkenalkan buku kehidupan, daur kehidupan yang telah terbit oleh WAIS Inspirasi Indonesia Surabaya tahun 2022, di mana beliau dalam sambutannya mengatakan sangat sejalan dan kegiatan daur hidup ini dalam tupoksi Bimas Hindu Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka peningkatan dan pembinaan pemahaman nilai-nilai ajaran agama Hindu, yaitu sebagai jawaban yang selama kemarin itu kita sangat kurang penerbitan buku-buku dan dahaga umat dapat terobati dengan bahan-bahan bacaan ini. Yang dinarasikan dalam buku tersebut adalah ada 3 hal, satu kesatuan menjadi kerangka agama Hindu, yaitu ada tatwa, ketuhanan, kemudian ada susila, etika, dan juga acara atau ritual. Nah, saya mengambil ada 3, ya, saya kutip dari sastra yang mendasari dari daur hidup agama Hindu Kahringan itu. Yang pertama saya mengambil dari kitab Panaturan, yaitu buku suci agama Hindu Kahringan, yaitu percetakan Widya Dharma dan Pasar 2009, yaitu pada pasal 41 yang menceritakan atau meriwayatkan Bawi Ayah Hadurut Baralewu Telu Nanturung Pantai Danum Klunen. Nah, disebutkan di sana bahwa Raja Huju telah menerima perintah dari Ranjing Hatala, dari Tuhan, kepada Raja Tunggal Sangumang, kemudian ada Mantir Mamaluhing dan Rawing Tempun Telun, diperintahkan oleh Raja Uju untuk mengajarkan tata cara daripada pelaksanaan daur hidup tadi. Antara lain itu cara pelaksanaan balian, kemudian ada balian Tantulak Dahiang Baya, ada balian Menyaki, balian Membuhul, balian Belaku Untung, serta ajaran-ajaran
upacara ritual agama Hindu Karingan lainnya. Kalian mengajarkan, katanya mereka, mulai dari upacara yang sederhana, tingkat nista, tingkat madya, dan tingkat utama. Dari upacara kecil sampai upacara yang paling terbesar. Raja Duhung Mamatandang antara lain mengajarkan yaitu telatah, balian, pantulak, ambon dutas matei. Ini pada saat ada kematian. Dan juga mengajarkan perjalanan mariaran, banama nyahu, dan juga upacara lainnya terkait dengan ritual kematian. Nah, kemudian rawing tempun telun. Ini sangyang berikutnya, telun dan hamparung. Ini diperintahkan untuk mengajarkan talatah ritual hanteran dalam upacara tiwah. Kemudian sebagaimana contoh yang diberikan oleh Ranying Hatala ketika Raja Pempulau Hawun, ya, ini seorang raja, seorang sangyang yang diberikan kemampuannya untuk melakukan yaitu ritual hanteran, di mana Raja Pempulau Hawun itu disebutkan yaitu duduk di atas gong, kemudian dia memegang duhung tuntung enteng, kemudian dia memasang bandung kerungkung dan memakai sampulau dare atau penutup kepala. Beliau itu menaturan taluhan diai. Nah, ini. Kemudian Pak Luskea ampin telatah gawi tiwah. Ya, jadi ritual tiwah. Dan yang lainnya yaitu sama, dalam bahasa Sengyangnya sama kilau gawin tiwah suntu intu lewu bukit batu nindan tarung kereng angkar bantilung nyaring pada awal penciptaan itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Raja Garing Hatungku. Ini dari bagian dari Bawi Ayah tadi, dan Nyai Edas Bololisan Tingang, Nyai Inai Mangut. Mereka ini, Sengyang ini yaitu mengajarkan menyadia kakare peramun gawi, yaitu upakara, alat-alat dari ritual itu tersendiri, itu sendiri. Kemudian menampak, seperti misalnya membuat ketupat, kambungan, tetat sanggar, kemudian palangka, kemudian ada peramun gawi ije beken upakara lainnya juga, dari upacara yang paling sederhana, kurik, sampai kepada upacara yang paling besar atau tingkat utama. Begitu banyak perlengkapannya atau parabeanya, bahasa Sengyangnya parabea. Ketun majar ampin kakare gawin ulu belum. Nah, ini kan dipersiapkan untuk mengajar semua tata cara upacara untuk kehidupan. Bara melalus gawi pengawin atau perkawinan pernikahan, kemudian ulu betihi, ini kehamilan. Kemudian ulu manak manjaria atau melahirkan, ibu melahirkan, tuntang kare gawi ijebeken, dan segenap upacara-upacara ritual yang lainnya. Ranying Hatala menanggare aran ketun, Ranying Hatala memberi nama yaitu Bawi Ayah. Jadi sengyang-sengyang tadi dinamakan dengan nama yaitu Bawi Ayah. Ketun ije pangkasulak, majar ulu balian melalus gawin pempalian atau bawin balian, tuntang ije mohon uang pantai danum klunen. Nah, kemudian buku yang rujukan saya yang kedua adalah buku Panaturan Ije Nyusun Awi Basir Tian Agan atau Duhung Handepang Telun tahun 1999, khususnya adalah memotivasi calon-calon basir dan handepang telun, ya, yang berminat untuk menjadi basir dan telun. Maka Basir Tian Agan menyusun sama tadi, ya, memperkuat, yaitu Ranying Hatala menyuhu Bawi Ayah mohon akan kelunen, ya, tadi di Panaturan juga sudah. Kemudian syarat-syarat dan alat-alat ulu menyadiri nupi, ini ada ritual khusus lagi yang spesifik nyadiri nupi untuk mengendalikan mimpi, ya, mimpi. Kemudian pekanan dahiang, cara tulak bala, ini juga sering kita lakukan. Kemudian ada upacara akan ulu ije harun betihi tadi yang kehamilan. Kemudian ada nahunan awal atau upacara nahunan kelahiran bayi. Kemudian ampin penggawin anak esun marajubunu. Juga di samping ritual-ritual tadi juga ada etika adat istiadat yang harus dipenuhi bagi keturunan Raja Bunu ketika hadir di dunia ini. Kemudian ada ritual khusus, itu penyucian menyaki memalas pengantin,
Ini saat ritual pernikahan, perkawinan. Kemudian Bawi Ayah secara khusus bagian ke-8 Basir Telun Tian Agan mengajarkan ulu menenung mengundik. Nah tadi. Kemudian majar ulu menajah membawa antang. Ya. Kemudian majar ulu membuhul tengang, majar ulu membuhul nangkaji andau, majar ulu mubah tipeng nangkaji andau, dan majar ulu belian menyaki. Ya. Kemudian pendeng sawang nyahun harukan saki. Kemudian yang ketiga saya mengambil dari Profesor Ida Bagus Mantra dalam kitab Bhagavad Gita. Ini sangat bagus sekali, saya sangat senang sekali. Saya bacakan terjemahannya, yaitu pada bab 17 ayat 11, yatnya yang dihaturkan sesuai dengan sastranya oleh mereka yang tidak mengharapkan buahnya atau ganjarannya dan teguh kepercayaannya bahwa memang sudah kewajibannya untuk beriatnya adalah yang bersifat satwika atau yang bersifat baik. Nah, kemudian yang berikutnya pada ayat yang ke-12-nya, akan tetapi apa yang dihaturkan dengan mengharapkan akan buahnya dan hanya untuk memamerkan, ketahuilah oh Arjuna bahwa yatnya itu adalah bersifat rajasik atau bernafsu. Kemudian yang ketiga, yatnya yang tidak sesuai dengan petunjuk, dengan tidak ada makanan yang dibagi-bagikan misalnya, tidak ada mantra yang dipuja, yang diucapkan, syair yang dinyanyikan, dan tidak ada dana punya, daksina yang diberikan, maka tidak mengandung kepercayaan. Mereka sebut yatnya tersebut adalah bersifat tamasik atau bersifat bodoh. Nah ini ketiga landasan yang saya kira bisa mewakili untuk kita membahas daripada daur kehidupan Naca. Daur kehidupan, ya. Tadi sudah Bapak jelaskan beberapa susastra Pak ya yang Bapak ambil dalam buku Daur Kehidupan ini dalam Hindu Kaharingan. Betul. Sebelum kita masuk ke bagian dari Daur Kehidupan ini, menurut pendapat Bapak bagaimana sih pengertian dari Daur Kehidupan dalam Hindu Kaharingan ini? Ya, pada umumnya etimologi daur itu kan adalah mengolah kembali ya, memproses kembali sesuatu yang agar dia bermanfaat dan berguna. Nah, jadi tidak terbuang begitu saja. Nah, begitu juga dalam daur kehidupan bahwa sebenarnya menurut saya yang utama di dalam daur kehidupan itu adalah bagaimana kita belajar dari hidup kita, ya dari kita kecil, kita mulai remaja, dewasa sampai kita tua. Jadi semakin kita tua, maka kita belajar dari kehidupan kita yang awal tadi, yang pertama tadi, dari kelahiran tadi, sehingga bisa lebih meningkat seperti itu. Jadi tidak ada batasnya Pak. Tidak ada batasnya, kita belajar terus dan kita harus melakukan peningkatan dalam kehidupan kita. Jadi kita semakin mengerti ya, semakin baik dan semakin berkembang seperti itu. Bahkan kata orang ada yang belajar dari dalam kandungan juga Pak ya. Betul. Hingga kita tua, hingga kita dewasa tetap yang namanya belajar seperti itu. Betul. Di masyarakat Hindu Kaharingan memang juga dilakukan ritual sejak dalam kandungan. Ada menyaki ehet, ada ritual yang kecil-kecil yang untuk ibu sedang hamil, masa kehamilan itu. Nanti jadi, masuk ke bagian itu Pak ya. Betul. Nanti, nanti kita lihat nanti di sana. Di sini dari yang Bapak jelaskan tadi, daur kehidupan adalah cara kita untuk mengolah dalam kehidupan kita, proses seperti itu Pak ya, proses dalam kehidupan kita yang kita lakukan itu secara berulang-ulang. Nah, apa sih Pak bagian-bagian dari daur kehidupan dalam Hindu Kaharingan ini? Baik, tadi sudah disinggung Naca oleh Pak Basir Telun Tian Agan almarhum. Tadi disebutkan ada banyak tadi beberapa macam. Tetapi untuk memudahkan saya juga mengutip dari terbitan Parisada Hindu Dharma Indonesia 2023, buku Hindu bagi pemula atau Dharmika. Jadi yatnya itu sebenarnya timbul dari adanya tririna atau 3 hutang utama dan sangat banyak ragamnya Naca. Untuk mempermudah pemahaman kita, maka para penyusun buku ini dan saya juga sepakat kita mengelompokkan saja, kita bagi menjadi 5. Jadi ada 5 sebenarnya upacara ritual itu yang kita sebut dengan pancayatnya. Jadi pancayatnya itu
ada 5 kan, panca itu 5, yatnya itu adalah kurban suci yang tulus ikhlas. Dimulai dari ritual dewa yatnya, yang 1, kemudian 2 itu buta yatnya, ini langsung ke buta ya. Kemudian resi yatnya, pitra yatnya yang keempat, dan yang kelima manusia yatnya. Kelima yatnya tersebut disebutkan di sini bahwa dalam pelaksanaannya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam melaksanakan upacara keagamaan Hindu keharingan itu saling terkait ya, jadi dia saling terkait. Ya, yang pertama kita mulai dari yang pertama. Kita mau melihat lagi dewa yatnya itu apa? Dewa yatnya itu Naca katanya di sini adalah kurban suci yang dihaturkan kepada Sang Hyang Widi, Ranying Hatala Langit, yaitu dengan penuh keikhlasan ya, sebagai wujud terima kasih. Jadi dia wujud kita berterima kasih. Disebutkan bahwa kurban suci karena untuk melakukan ritual umat melakukan pengorbanan ya, jadi pengorbanan baik material maupun non material, seperti mengorbankan dana dan uang, ini material ya. Kemudian mengorbankan, kita juga mengorbankan hewan peliharaan, binatang peliharaan, manuk, bawoy ya, seperti itu kan. Kemudian mengorbankan juga tanaman, pohon-pohonan, ini bisa kita korbankan, bisa kita jadi bahan upacara yang kita tanam. Kemudian pengorbanan non material itu adalah waktu ya, jadi waktu dan tenaga ya, itu pasti itu kita makan waktu dan tenaga. Nah, dewa yatnya ini sebenarnya dilaksanakan tidak hanya dalam bentuk ritual ya, ini yang saya garis bawahi, yang disertakan dengan dalam bentuk upakara atau bebantenan yang banyak ya, yang kita lihat banyak biasanya seperti upacara puja wali maupun purnama tilaim kalau di masyarakat Bali ya, masyarakat Hindu. Nah, namun juga dalam bentuk sederhana. Nah, ini jadi kuncinya di sini. Sederhana itu dari mulai yatnya sesa, misalnya upacara Marikonita itu nyajen ya, nyajen. Jadi kalau kita mau berapi, orang tua saya dulu itu, ibu saya itu kalau dia sudah masak barinya itu dari dapuhannya itu, dari dapur, dia ngambil sedikit, satu sendok kecil atau beberapa butir gitu, dia naruh di depan rumah atau di depan pintu atau di tempat tertentu. Untuk dipersembahkan dulu. Iya, itu demikian di zaman dulu nenek moyang kita, yang saya lihat, saya masih kecil itu sering seperti itu dilakukan. Ibu masih ingat. Nah, kemudian jika selesai memasak, lebih sederhana lagi, misalnya kita melakukan puja trisandia. Nah, ada 3 kali kan, jam pagi, tengah hari, dan sore. Kita mendoakan, mengucapkan doa sebelum kita makan, sebelum kita tidur, sebelum kita bepergian, dan juga sebelum kita melaksanakan aktivitas lainnya. Seperti itu. Itu dewayatnya. Jadi dewayatnya yang benar-benar bisa kita praktekkan. Kemudian butayatnya ini jelaskan seperti ini, menyucikan alam lingkungan atau buana agung seperti upacara mencaru. Kalau di sini disebut upacara Naraikonita itu menyanggar. Ya, di sini menyanggar. Menyanggar itu bisa di tempat suci, di pura, di balai basarah, di halaman, di lingkungan tertentu, di rumah maupun di tempat lainnya, yang tujuannya untuk menyucikan atau mengharmonisasikan kembali tempat tersebut, karena sudah kita ambil atau kita gunakan untuk tujuan-tujuan tertentu tadi, untuk membangun rumah ibadah, untuk membangun ladang, untuk membangun sesuatu gitu. Jadi lahan itu harus kita bersihkan dulu, harus kita lakukan menyanggar, upacara menyanggar. Butayatnya tidak selalu dalam bentuk mencaru atau menyanggar. Nah, dapat dilakukan dengan cara lain, misalnya memberikan makanan pada makhluk sekitar. Itu Pak Made sering mengutarakan juga ini. Dia sesajen itu tidak hanya dimakan, juga dipersembahkan dan juga dipakai oleh makhluk lainnya. Misalnya untuk semut, untuk apa katanya. Nah, jadi seperti itu perhatian kita terhadap makhluk lain. Butayatnya dapat dilakukan dengan cara bergotong royong, misalnya membersihkan selokan ya, di lingkungan sekitar tempat tinggal, merapikan tanaman, kemudian menanam tumbuhan dengan reboisasi misalnya, kemudian membuang sampah di tempatnya untuk menghindari bahaya banjir. Semuanya itu dilakukan dengan tujuan menjaga alam lingkungan ya, alam lingkungan agar tidak menjadi bencana atau menimbulkan bencana bagi umat manusia. Sehingga kuncinya di sini,
manusia dan alam menjadi harmonis. Sebenarnya itu intinya. Kemudian yang ketiga adalah fitrayatnya. Nah, ini juga dalam masyarakat Hindu Keharingan itu kurban suci dilakukan. Kalau di Bali ya biasanya dalam bentuk ngaben ya. Kalau di sini ya dalam bentuk tiwah, dalam bentuk tentulah kaburitas mate, dalam bentuk wara, upacara-upacara yang mengurus orang yang meninggal, kematian. Lebih ke leluhur, Pak ya? Lebih ke leluhur. Nah, fitrayatnya tidak hanya dalam bentuk upacara, akan tetapi dapat juga dilakukan dalam bentuk lain, misalnya menghormati orang tua. Ini juga fitrayatnya. Kemudian merawat orang tua, menuruti nasihat-nasihat dan ajaran dari orang tua. Nah, itu bentuk-bentuk daripada upacara. Jadi tidak hanya berkorban material ya, tapi juga dalam bentuk kita berbakti kepada orang-orang tua kita. Manusiayatnya yang keempat adalah korban suci yang dilakukan untuk sesama manusia. Nah, ini luar biasa juga ini. Manusiayatnya hanya dipahami sebatas melaksanakan, tidak hanya dipahami ya untuk upacara sejak lahir tadi masih dalam kandungan atau sampai ke upacara pernikahan perkawinan. Tetapi manusiayatnya itu lebih baik adalah kita dengan saling membantu sesama umat manusia. Nah, ini sangat bagus. Misalnya menolong orang miskin, memberikan bantuan beasiswa misalnya untuk peningkatan SDM, kemudian membantu orang lain yang membutuhkan tempat tinggal, misalnya mendengarkan pendapat orang lain juga bentuk upacara manusiayatnya, menghormati hak-hak orang lain. Nah, seperti itu. Di kalangan umat Hindu ini komentarnya seperti ini ya, umat Hindu wujud manusiayatnya ini dalam bentuk memberi bantuan kepada sesama masih jarang dilakukan. Ini tinjauan kritis saya kira ya, untuk kita pahami bersama. Padahal apabila kita membantu orang yang membutuhkan, sedang membutuhkan, maka sama artinya kita sudah berbakti kepada Tuhan. Ya. Karena orang tadi itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Nah, sehingga saling menyapa ya. Dalam rangka tadi membantu untuk meningkatkan SDM ya. Kemudian dapat meningkatkan kualitas kehidupan kita baik kualitas mental maupun spiritual. Saling menyapa kepada sesama manusia adalah menghindari terjadinya sikap saling curiga, membenci, tidak peduli. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran. Nah, ini di sini kata kuncinya lagi, kesadaran lagi, Pak, ya. Bersama untuk memiliki sikap saling menghargai, menghormati, menerima perbedaan pendapat, menjaga tali persaudaraan, dan memelihara sikap sopan santun. Ini yang sering digelar oleh Pak Gubernur. Etika. Jadi beliau menekankan etika, walaupun cerdas, pintar, kalau tidak beretika juga tidak baik. Yang kelima adalah resiyatnya. Nah, ini adalah korban suci kepada para guru, ya, guru spiritual seperti para pedande, pendita, pinandita, basir, pisur, ya, telun, belian upu, handepang telun, guru agama. Nah, juga termasuk guru-guru agama kita sebagai resiyatnya sebenarnya. Pada umumnya resiyatnya selama ini dilakukan seperti kalau di Bali ya mewinten, kemudian menghaturkan daksina kepada pedanda atau pinandita yang selesai mengantarkan upacara. Ada hal yang lebih besar lagi sebenarnya. Ini yang ingin saya tekankan di sini, dengan cara menghormati para guru, ya, menghormati para guru, mematuhi nasihat guru, mempelajari dengan baik dan sungguh-sungguh ajaran yang diberikan oleh guru. Nah, memberikan penghidupan kepada para pedanda, pedande, dan kepada basir pisur juga, karena mereka terkadang itu tidak boleh bekerja ya. Jadi maka ini jadi bagian dari umat. Kita bisa membantu mereka, kemudian merawat para guru, para rohaniawan kita ini sebagai orang yang membantu kita dalam melaksanakan tugas brahmana tadi, tugas-tugas suci. Jadi seperti itu, kira-kira gambaran bagian-bagiannya seperti itu. Bagian dari daur hidup tadi. Baik, dari Bapak sudah menyampaikan bagian-bagian dari daur hidup. Kalau kita lihat di dalam Hindu Keharingan nih Pak, tahapan-tahapan di dalam kehidupan kita, misalnya dari kehidupan kelahiran dulu, apakah itu ada upacara-upacara tertentu seperti itu Pak? Betul. Kita tidak bisa melepaskan dari ritual. Jadi saya tulis di dalam buku
daur kehidupan Talatador, kehidupan suku Dayak Hindu Kaharingan itu, ternyata kita sejak dalam kandungan pun sudah diliputi, sudah dibekali dengan upacara-upacara itu tadi. Ya, seperti yang Bapak tadi sampaikan, kita sudah dikasih pelajaran dari dalam Betul. kandungan, Pak ya. Iya, jadi sejak dini ya, bahkan dini. sebelum kelahiran pun sudah ditanam nilai-nilai etika, nilai-nilai ketuhanan di dalam diri si bayi tadi. Nah, jadi saya kira ini juga patut untuk kita lestarikan ya, tradisi itu tadi, kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan itu. Kemudian saat lahir pun juga ada upacara kelahirannya ya. Seperti misalnya upacara kelahiran itu kan pada saat bayi lahir itu juga kita sambut. Ya, ayah ibu dari bayi itu juga menyambut biasanya dengan mantra-mantra suci misalnya. Ya, dengan doa untuk keharusan kebaikan nanti anak bayi itu lahir nanti selanjutnya. Jadi dia bisa berguna, bisa bermanfaat nanti bayi itu untuk orang tua, untuk keluarga, dan untuk rakyat dan bangsa dan negara kita, seperti itu. Nanti sampai akhirnya itu nanti di upacara kematian ya. Setelah lahir tadi ada upacara berbagai macam upacara lagi yang untuk kehidupan itu. Ada upacara minta rejeki ya, ada upacara minta panjang umur, minta keselamatan dan sebagainya. Sampai nanti yang terakhir adalah upacara kematian ya. Karena masa kematian juga pihak keluarga akan melakukan upacara kematian bagi orang yang meninggal, ayah atau ibu atau saudara yang meninggal, seperti itu. Jadi dari tahapan kehidupan, dari kelahiran, dari kehidupan hingga ke kematian itu pasti ada yang namanya upacara, Pak ya. Pasti. Seperti itu. Apa sih Pak manfaat dari dilaksanakan upacara itu tadi, Pak? Baik, Naca. Jadi di sini saya pikir juga yang utama ya sebenarnya kita melihat manfaatnya atau fungsinya saja. Yang pertama itu fungsinya daur kehidupan dalam masyarakat Hindu Kaharingan itu wujud terima kasih kepada Tuhan, pada Ranjing Hatala Langit, pada Sang Hyang Widiwasa yang telah menciptakan alam dan bumi, alam semesta ini. Manusia ya, karena kita dilahirkan, diberi kesempatan berlahir ke dunia ini, maka kita berterima kasih ya, terutama atas kesehatan, rezeki dan kemakmuran ya. Kemudian yang kedua yaitu menghubungkan ya, sebagai sarana penghubung manusia dengan Tuhan secara jasmaniah. Jadi ritual itu, daur kehidupan itu ya upacara menghubungkan secara jasmaniah, karena manusia telah dapat menghubungkan diri dengan beliau, dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Ya, kemudian membayar hutang ya. Jadi sebenarnya kehidupan ini juga hutang atas kelahiran kita ke dunia ini. Jadi karena kelahiran itu kan dari Tuhan ya, melalui orang tua kita, ayah dan bunda kita, dan itu jadi hutang itu sebenarnya. Kenapa jadi hutang? Karena kita lahir, nanti kita jadi ayah dan ibu juga pada waktunya. Iya, pada waktunya. Jadi dia berputar terus, ya, sehingga itu menjadi hutang. Kemudian penyucian diri dan jiwa umat manusia sehingga dapat kembali bersatu dengan Tuhan, dengan Ranjing Hatala, dengan Brahman, dengan Sang Hyang Widi. Pengendalian diri, nah ini juga jelas sekali dalam bentuk kita pengendalian diri, ya, terutama dari keterikatan duniawi kita, ya, dengan harta benda, dengan yang kita miliki. Diperlukan kerja keras. Nah di sini penekanannya, kerja keras pengendalian diri, terutama melawan nafsu-nafsu jahat, nafsu negatif ya, seperti amarah, loba, iri, hati, sombong, belecak ya. Ya, bicara apa yang menyinggung orang lain dan sebagainya. Itu musuh yang harus kita kendalikan, yang mengikat diri kita kepada kehidupan ini. Nah, ini yang harus kita
kendalikan. Kemudian pendakian spiritual ya yang keenam. Dengan ritual manusia semakin bisa semakin meningkatkan kesadarannya pada Sang Pencipta, leluhur dan alam. Dengan ritual dapat mengikis sifat-sifat kebinatangan. Ya, jadi biasanya kita ritual kan memotong hewan ya, memotong hewan itu sebagai simbol bahwa kita memotong atau membuang sifat-sifat kehewanan kita, sifat-sifat jahat kita. Nah, itu wujudnya dalam upacara tadi ya. Jadi kita simbolkan di situ. Nah, kemudian meningkatkan kesadaran, ini kata kuncinya Naca, karena sebenarnya hanya manusia yang bisa berbuat baik, bisa meningkatkan kehidupan itu ke yang lebih baik. Kalau kita bandingkan dengan yang lainnya, dengan tumbuhan dan hewan, mereka tidak mampu, mereka tidak punya akal dan pikiran untuk meningkatkan kehidupannya. Nah, di sini, jadi di sini peranannya. Kemudian meningkatkan derajat makhluk hidup lainnya. Nah ini di sini saya kira sangat bagus ini. Binatang dan tumbuhan itu tadi tidak mampu dia melompati tahap kehidupannya. Maka dengan digunakan sebagai alat ritual, ya daur ulang tadi, daur hidup tadi, mereka bisa disucikan. Jadi dalam masyarakat Kaharingan itu biasanya kita memotong hewan, ya menyembelih hewan misalnya. Maka itu ada mantranya, ada doanya sebenarnya di situ. Kita mendoakan, menyupat daripada hewan itu agar dia kalau berlahir lagi nanti supaya lebih meningkat kelahirannya, tidak sebagai hewan lagi seperti itu. Nah, kemudian untuk pelayanan karena masyarakat atau kita melaksanakan yatnya ini adalah untuk juga mengundang orang banyak, melayani sesama, melayani pandita, melayani umat dan melayani masyarakat sekitar. Biasanya dengan upacara itu orang kan datang dan hadir dan ikut membantu dan kita melayani. Di situ fungsi kita melayani mereka-mereka yang datang. Ketika menyembelih hewan terlebih dulu didoakan tadi ya, disupat agar jiwanya mengalami peningkatan pada kelahiran berikutnya. Kemudian di akhir ritual itu, semua ritual itu ada namanya di sini memali ya, memali, memantang. Iya, ada pantangannya. Ada pantangan, ya. Bisa 1 hari, bisa 3 hari. Nah ini saya menuliskannya yaitu jeda. Jadi jeda untuk kita beristirahat, melepaskan lelah dari hiruk pikuk penyelenggaraan sebuah ritual tadi, yang melelahkan sebenarnya, melelahkan, menggunakan biaya juga. Pasti itu. Ya, sehingga masa jeda ini kita bisa merenung, ya, merenung kepada pengorbanan kita tadi, manfaatnya, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap bangkitnya hakikat. Kita akan memunculkan hakikat dan makna sesungguhnya dari sebuah korban suci tadi. Itu akan kita renung itu pada saat memantang ini. Sehingga sebuah korban suci tadi akan bermanfaat, akan bernilai. Jadi tidak hanya membuang, membuang begitu saja, tapi kita merenung sebuah pengorbanan itu untuk hal-hal yang positif, untuk peningkatan kehidupan kita. Saya kira itu masa manfaatnya. Baik Bapak, terima kasih sudah dijelaskan Pak dari rentetan daur hidup dalam Hindu Kaharingan dan juga manfaatnya Pak. Betul. Nah, kami persilakan Bapak untuk menyampaikan kesimpulan untuk perbincangan kita hari ini. Baik, terima kasih. Saya ingin menyimpulkan dari apa yang didiskusikan dengan Mbak Naca tadi dan tim dari podcast Pugjalo Hindu Kalteng. Pertama bahwa kita belajar, jadi kita belajar dari sebuah ritual pengorbanan yang tujuannya adalah untuk kita mengambil hakikatnya, makna dari sebuah ritual itu. Jadi akan muncul dalam Arjuna kita, dalam pikiran kita, yaitu suatu kesadaran. Suatu kesadaran pada kelahiran ini sebenarnya kita belajar seperti orang sekolah. Ya, kita belajar ini. Jadi jangan sampai nanti kelahiran kita berikutnya malah tidak naik kelas. Kita harus naik kelas. Ada peningkatan. Ada peningkatan. Di sini maknanya sebenarnya kata kuncinya. Jadi bukan hanya kita melihat
suatu korban upacara yang besar, upacara yang sederhana, upacara yang sedang dan upacara utama itu. Tapi kita belajar di sini. Jadi kita belajar meningkatkan kesadaran kita sehingga kita bisa lebih meningkat, bisa lebih baik di kehidupan kita selanjutnya. Jadi kita ya bisa meningkatkan terus kehidupan kita sehingga kita benar-benar akhirnya bisa kembali ke Sang Pencipta, kepada Ranjing Hatala Langit dengan rukun dan damai. Seperti itu. Saya kira demikian. Ya. Baik, Umat Dharma dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita hari ini bersama Bapak narasumber kita, Pak Mansaji, tentang daur hidup dalam Hindu Kahringan. Semoga apa yang sudah diperbincangkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan kita dan ilmu pengetahuan kita semua. Apabila ada salah kata selama acara berlangsung, kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya Nacaryani dan kerabat Bindu Kalteng Podcast yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan marilah kita akhiri dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Sahe, Sahe, Sahe.